Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Selvia Erita MPD selaku reviewer pertama. Yang terhormat, Bapak Romi Handichan MPD selaku reviewer kedua. Yang saya hormati, Bapak Dr. Laswadi MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati, Bapak Aan Putra MPD selaku dosen dan pembimbing 2. Perkenalkan, saya Casey Afrilia dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan game berbasis Kahoot pada pembelajaran daring untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa pada materi sistem persamaan linear dua variabel menggunakan model ADI. Coronavirus telah menginfeksi jutaan orang di lebih 200 negara di dunia. Coronavirus ini disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS. Coronavirus ini ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei di China. Melihat penyebaran COVID-19 atau coronavirus ini yang semakin meluas, WHO menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi global. Di Indonesia sendiri, tepatnya pada tahun 2020, awal bulan Maret, Indonesia dilanda penyebaran COVID-19. Melihat penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia, pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan dengan nomor 4 tahun 2020 tentang kebijakan pendidikan dalam masa tanggap darurat penyebaran COVID-19, yaitu menghimbau agar melakukan pembelajaran dari rumah atau secara daring. Masa pandemi ini mengharuskan kita yang awalnya melakukan pembelajaran tatap muka atau pembelajaran konvensional beralih menjadi ke pembelajaran daring atau pembelajaran online. Apa yang dikatakan dengan pembelajaran daring? Pembelajaran daring merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan jaringan internet, aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas untuk memunculkan berbagai macam jenis interaksi dalam suatu pembelajaran. Nah, peralihan pembelajaran konvensional ke pembelajaran daring bukanlah hal yang mudah, terutama pada mata pelajaran matematika. Hal ini dikarenakan sampai saat ini oleh siswa masih menganggap bahwa mata pelajaran matematika itu sulit. Matematika merupakan cabang kajian ilmu yang selalu ada di jenjang pendidikan di Indonesia. Dengan adanya pelajaran matematika, diharapkan siswa mampu menghubungkan antar konsep matematika, menghubungkan matematika dengan bidang lainnya, menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Nah, maka pembelajaran matematika dapat dikatakan bermakna. National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM membagi 5 kemampuan dasar matematika. Yang pertama, pemecahan masalah. Yang kedua, penalaran dan bukti. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, koneksi. Dan yang kelima, representasi. Salah satu tujuan pembelajaran matematika yaitu menjelaskan keterkaitan antar konsep, sehingga siswa diharapkan mampu menguasai kemampuan koneksi matematis. Namun, dari hasil penelitian Sugiman tahun 2008 menyatakan bahwa rata-rata persentase penguasaan untuk setiap aspek koneksi topik matematika 63%, antar topik matematika 41%, matematika dengan pelajaran lain 56%, dan matematika dengan kehidupan nyata 55%. Nah, berdasarkan hasil penelitian Sugiman ini, kemampuan koneksi matematis masih tergolong rendah. Nah, adapun faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan koneksi matematis siswa adalah kurangnya motivasi siswa untuk belajar, kurangnya penguasaan materi, dan metode ceramah yang bersifat monoton atau lebih didominasi oleh guru. Apa yang dikatakan dengan kemampuan koneksi matematis? Kemampuan koneksi matematis merupakan suatu kemampuan untuk menghubungkan konsep matematika dengan bidang lainnya, menghubungkan matematika dengan aplikasi lainnya,
Adapun indikator kemampuan koneksi matematis yaitu mencari koneksi berbagai representasi konsep dan prosedur, memahami konsep di antara topik matematika, mengaplikasikan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari, memahami representasi ekuivalen suatu konsep, mencari hubungan suatu prosedur dengan prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen, dan menerapkan hubungan antar topik matematika dan antar topik matematika dengan topik di luar matematika. Di masa pandemi ini, adapun aplikasi yang mendukung proses pembelajaran matematika yang dilakukan secara online atau daring, Google Classroom, Edmodo, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Nah, adapun aplikasi yang berbasis internet yang mendukung evaluasi dalam pembelajaran matematika secara daring, yaitu ada Kahoot, ada Quizizz, Google Form, dan masih banyak lagi aplikasi yang bisa kita gunakan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sartika Oktaviani pada tahun 2019, menyimpulkan bahwa aplikasi Kahoot sangat layak digunakan sebagai alat evaluasi. Dengan menggunakan aplikasi Kahoot ini, sangat membantu pembelajaran agar lebih menarik dan lebih meningkatkan kreativitas dan keaktifan siswa di kelas atau secara online. Yang kedua, berdasarkan penelitian ULIMAS pada tahun 2019, terjadi peningkatan hasil belajar mahasiswa akan menggunakan aplikasi Kahoot jika dibandingkan tanpa menggunakan aplikasi tersebut. Langkah pertama dalam menggunakan Kahoot yaitu membuat akun pada situs www.kahoot.com. Yang kedua, pilih kolom teacher agar dapat membuat kuis. Langkah selanjutnya yaitu sign up melalui salah satu yang tersedia. Di sini kita bisa mendaftarkan melalui email. Selanjutnya kita pilih create pada bagian kanan atas. Nah, di sini kita bisa memulai untuk membuat permainan di Kahoot. Selanjutnya pilih create new. Itu merupakan pilihan permainan pada Kahoot. Kemudian kita akan buat pertanyaan, pilihan jawaban, kunci jawaban, dan akan mengatur batas waktu yang akan digunakan siswa ketika menjawab. Kemudian kita akan klik next. Ini merupakan tampilan ketika membuat pertanyaan dan mengatur durasi jawaban, pilihan jawaban, dan kunci jawaban. Untuk menambah pertanyaan, klik Add Question pada sebelah kiri atas. Nah, itu merupakan tampilan ketika membuat pertanyaan selanjutnya. Setelah itu, setelah soal selesai, kita klik Down pada bagian kanan atas. Nah, itu tampilan ketika akan menyimpan soal yang telah dibuat. Contoh langkah-langkah memainkan kuis Kahoot adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan tampilan ketika akan memulai permainan kuis Kahoot, maka kita klik play. Akan muncul seperti ini. Jika ingin siswa mengisi secara individu, kita pilih klasik. Jika siswa berkelompok, maka pilih team mode. Selanjutnya akan muncul, nah ini yang saya katakan tadi, jika secara individu klasik, secara berkelompok kita akan pilih team mode. Ini merupakan pilihan kuis yang akan dimulai. Di sini saya memilih secara individu. Nah, ini merupakan tampilan kuis Kahoot pada layar guru dan smartphone siswa. Untuk tampilan pada laptop guru akan tampil seperti ini. Tampilan kode kepada siswa untuk login ke kuis. Kita akan memberikan kode ke siswa terlebih dahulu. Sedangkan pada tampilan smartphone siswa, pada alamat website ketikkan kahoot.it. Maka tampilan seperti di bawah ini. Dengan mengisi kode yang tertera pada layar yang disediakan. Kode yang diberikan guru tadi dimasukkan di aplikasi Kahoot ini atau di websitenya. Nah, kemudian di layar guru muncul soal seperti ini. Menu soal akan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah dipilih pada saat pembuatan soal. Sedangkan di tampilan di smartphone siswa akan seperti ini. Jawaban pilihan untuk jawaban siswa sesuai dengan tampilan bangun datar yang ada pada layar. Selanjutnya,
Untuk tampilan pada layar guru akan tampil seperti ini. Memulai kuis setelah player terisi banyaknya siswa. Nah, di sini telah ada salah satu siswa yang telah mengisi, yaitu Casey Afrilia. Nah, sedangkan pada tampilan smartphone siswa, di sini kita akan menulis nama siswa terlebih dahulu, yaitu di sini Casey Afrilia. Selanjutnya, klik OK, Go. Nah, akan tampil seperti ini pada layar guru, hasil jawaban yang dijawab oleh siswa. Nah, ini merupakan tampilan skor yang didapat pada smartphone siswa. Nilai 949 ini diperoleh ketika cepat atau lambatnya kita menjawab soal tersebut. Kemudian, pada layar monitor guru, bila nilai siswa dari tertinggi sampai terendah. Nah, akan tampil seperti ini. Dan juga ada tampilan peringkat siswa dari 1 sampai 3. Sedangkan tampilan pada smartphone siswa akan tampil seperti ini. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sartika dan Mira Oktaviani pada tahun 2019 dengan judul Pemanfaatan Kahoot untuk Pembelajaran Matematika Siswa Kelas 10 pada Materi Sistem Persamaan Linear 2 Variabel. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development. Menyimpulkan bahwa aplikasi Kahoot sangat layak digunakan untuk alat evaluasi. Dengan menggunakan aplikasi Kahoot sangat membantu pembelajaran agar lebih menarik dan lebih meningkatkan kreativitas dan keaktifan siswa di kelas, atau bisa juga dipakai secara online. Perbedaan penelitian Sartika dan Mira Oktaviani dengan penelitian ini untuk melihat perbedaan efektifan Kahoot dalam pembelajaran matematika pada materi SPLDV. Penelitian ini mengembangkan game berbasis Kahoot untuk pembelajaran daring untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa pada materi SPLDV menggunakan model ADI. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Marta Maruliana pada tahun 2019 dengan judul Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Siswa SMA dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif script berbantuan video interaktif. Penelitian ini adalah studi komparatif menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan koneksi matematis pada siswa yang diperoleh model pembelajaran kooperatif script berinteraktif tidak lebih baik dari siswa yang memperoleh model pembelajaran kooperatif script saja. Dan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian di atas untuk melihat peningkatan kemampuan koneksi matematis siswa dengan menggunakan model kooperatif script berbantuan video interaktif atau tanpa berbantuan video interaktif. Sedangkan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa pada pembelajaran daring mengembangkan game berbasis Kahoot. Nah, dengan itu saya mengangkat judul proposal penelitian saya dengan pengembangan game berbasis Kahoot pada pembelajaran daring untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa pada materi sistem persamaan linear 2 variabel menggunakan model ADI. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana tahap analisis dalam pengembangan game berbasis Kahoot untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis pada materi SPLDV. Yang kedua, bagaimana tahap desain dalam pengembangan game berbasis Kahoot untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis pada materi SPLDV. Untuk masalah yang ketiga, yaitu bagaimana tahap mengembangkan game berbasis Kahoot untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis pada materi SPLDV. Rumusan masalah yang keempat yaitu bagaimana tahap implementasi dalam mengembangkan game berbasis Kahoot ini untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa pada materi SPLDV. Rumusan masalah yang kelima, bagaimana tahap evaluasi dalam pengembangan game berbasis Kahoot untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa dan spesifikasi produk. Yang pertama, alat evaluasi dikembangkan melalui aplikasi Kahoot yang berbasis online dan berbentuk soal pilihan ganda sebanyak 25 soal. Kedua, alat evaluasi ini berisi pertanyaan seputar materi sistem persamaan linear 2 variabel. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui tahap analisis dalam pengembangan game berbasis Kahoot untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis pada materi SPLDV.
Yang kedua, untuk mengetahui tahap desain dalam pengembangan game berbasis Kahoot untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis pada materi SPLDV. Tiga, untuk mengetahui tahap pengembangan dalam game berbasis Kahoot untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis pada materi SPLDV. Yang keempat, untuk mengetahui tahap implementasi dalam pengembangan game berbasis Kahoot untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis pada materi SPLDV. Yang kelima, untuk mengetahui tahap evaluasi dalam pengembangan game berbasis Kahoot untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa pada materi SPLDV. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama, manfaat secara teoritik, yang kedua, manfaat secara praktis, yaitu untuk peserta didik, pendidik, peneliti, dan sekolah. Adapun asumsi pengembangan dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 10 di MAN 1 Sebukar mampu memahami petunjuk penggunaan aplikasi Kahoot secara mandiri. Yang kedua, guru yang menggunakan alat evaluasi pembelajaran Kahoot ini akan lebih praktis dibandingkan menggunakan alat evaluasi konvensional. Yang ketiga, siswa yang menggunakan alat evaluasi pembelajaran Kahoot akan belajar mandiri, dapat meningkatkan motivasi belajar, dan tidak merasa bosan pada saat mengerjakan soal-soal penelitian harian dan pada materi SPLDV. Adapun metodologi penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian Research and Development dan pengembangan. Nah, model pengembangan yang digunakan yaitu model pengembangan ID. Adapun prosedur pengembangannya, langkah-langkah pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan model ID yaitu analisis. Nah, pengembangan media pembelajaran berbasis Kahoot dimulai analisis terhadap kurikulum yang digunakan di MAN 1. Selain analisis terhadap kurikulum, peneliti juga melakukan analisis terhadap kebutuhan peserta didik dan analisis mata pelajaran. Selanjutnya yaitu desain. Tahap perancangan ini juga meliputi perancangan media pembelajaran berbasis Kahoot, mulai dari tampilan game, terdiri dari halaman awal, halaman pengantar, halaman menu utama, dan halaman menu. Selanjutnya, peneliti menyusun materi, soal, dan jawaban yang dimuat berbasis Kahoot dan pengumpulan background, gambar, dan tombol untuk media pembelajaran berbasis Kahoot. Langkah selanjutnya yaitu pengembangan. Nah, ini merupakan halaman awal. Pada halaman ini layar menampilkan gambar media berbasis Kahoot yang mengangkat tema mengenai materi SPLDV. Selanjutnya, ini merupakan halaman pengantar. Halaman pengantar adalah halaman setelah halaman awal terbuka setelah halaman awal muncul pada menu Home. Halaman ini berisi nama pengajar, game berbasis Kahoot yang berisi 25 buah soal dan pilihan jawaban dengan jeda waktu 20 detik. Apabila melanjutkan ke halaman berikutnya yaitu bermain kuis, daftar soal yang tertera pada halaman My Kahoot. Nah, ini merupakan halaman menu utama. Halaman menu utama adalah halaman yang tampil setelah mengklik 25 butir soal. Halaman ini memuat question 25 atau macam-macam soal dalam kuis Kahoot terdiri dari 25 butir. Pada menu ini pengajar bisa mengklik play untuk memulai kuis. Halaman menu main. Nah, setelah mengklik play pada halaman ini disediakan pilih dan tim mode. Klasik untuk individu, tim mode untuk berkelompok. Nah, kemudian tahap implementasi yaitu media pembelajaran berbasis Kahoot diimplementasikan kepada subjek uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan di kelas 10 IPA MAN 1 Kerinci. Untuk uji coba kelompok kecil dengan 8 peserta didik dan uji lapangan 20 peserta didik dengan kemampuan akademik yang berbeda. Yang kelima, diperoleh berdasarkan penilaian ahli media, ahli materi, praktisi pembelajaran. Penilaian kelayakan media berdasarkan ahli media meliputi aspek perangkat lunak dan aspek komunikasi visual. Aspek yang dinilai dari ahli materi antara lain aspek materi, aspek sosial, aspek soal, bahasa, dan aspek keterlaksanaan. Praktisi pembelajaran matematika juga memberikan penilaian untuk media pembelajaran berbasis Kahoot dari aplikasi materi, aspek soal, aspek bahasa, dan aspek keterlaksanaan. Coba pada peserta didik menilai aspek lunak, aspek desain pembelajaran, dan aspek komunikasi visual. Nah, uji coba produk yang dilakukan untuk melihat praktikalitas dan efektivitas produk yang telah dikembangkan. Uji coba
terbatas dilakukan pada kelas 10 MAN 1 Kerinci. Vertikalitas dikumpulkan melalui lembar observasi, angket respon guru, dan respon peserta didik. Nah, sedangkan data efektivitas diperoleh dari hasil tes akhir untuk mengukur kemampuan koneksi matematis peserta didik. Hasil analisis data dijadikan sebagai menilai vertikalitas dan efektivitas penggunaan produk. Adapun subjek penelitian yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 10 MAN 1 Kerinci. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Adapun instrumen penelitian, berdasarkan tujuan penelitian, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 macam, yaitu instrumen validitas, vertikalitas, dan instrumen efektivitas. Yang digunakan yaitu teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis lembar para ahli. Nah, ini merupakan kriteria kelayakan untuk para ahli. Nah, dari hasil angket dianalisis dengan cara menggunakan rumus P sama dengan F per N kali 100. Langkah terakhir adalah menyimpulkan hasil perhitungan berdasarkan aspek dengan melihat tabel sebagai berikut. Nah, dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan tentang respon peserta didik. Alat evaluasi menggunakan aplikasi Kahoot sebagai berikut. Nah, ini merupakan presentase dan kriteria interpretasi. Langkah pertama Nah, dalam kemudian menggunakan Kahoot alat yaitu respon membuat akun peserta pada didik, situs analisis www.kahoot.com. respon peserta Yang kedua, didik. pilih kolom teacher agar dapat membuat kuis. Nah, ini nilai skor respon peserta didik. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan tiap butir pertanyaan menggunakan rumus di bawah ini. Terima kasih. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.